Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, semoga semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu bahagia dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Psikologi Pendidikan Bapak Suyoto Magister Pendidikan. Perkenalkan, nama saya Bagus Arya Satrio dengan NIM 232180122. Saya dari kelas PGSD 2C, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Purworejo. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin mengajak rekan-rekan pembelajar untuk menyelami dunia psikologi pendidikan, sebuah ilmu yang mempelajari perilaku dan proses mental individu dalam konteks pendidikan. Seperti yang kita ketahui, pendidikan merupakan salah satu pilar penting dalam kemajuan bangsa. Melalui pendidikan, manusia dapat mengembangkan potensi diri, meningkatkan kualitas hidup, dan berkontribusi bagi kemajuan masyarakat. Namun, proses pendidikan tidak hanya tentang penyampaian materi pelajaran, tetapi juga tentang memahami bagaimana pembelajar belajar dan berkembang. Disinilah peran penting psikologi pendidikan. Dengan memahami prinsip-prinsip psikologi pendidikan, pendidik dapat merancang pembelajaran yang efektif dan berpusat pada pembelajar. Hal ini akan membantu pembelajar mencapai potensi maksimal dan mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan. Pada presentasi kali ini, kita akan membahas beberapa aspek penting dalam psikologi pendidikan. Yang pertama, pengertian motivasi belajar dan motivasi belajar. Motivasi dapat didefinisikan sebagai dorongan atau daya penggerak yang timbul dari dalam diri seseorang untuk melakukan suatu tindakan. Motivasi dapat bersifat intrinsik, yaitu dorongan yang berasal dari dalam diri individu karena merasa senang atau tertarik dengan suatu aktivitas, atau bersifat ekstrinsik, yaitu dorongan yang berasal dari luar diri individu, seperti hadiah, pujian, atau tekanan sosial. Ada belajar. Belajar adalah suatu proses perubahan perilaku yang dihasilkan dari interaksi individu dengan lingkungannya. Perubahan perilaku ini dapat berupa perolehan pengetahuan, keterampilan, atau sikap baru. Belajar dapat terjadi secara formal, yaitu melalui lembaga pendidikan, atau informal, yaitu melalui pengalaman sehari-hari. Selanjutnya, motivasi belajar adalah dorongan atau daya penggerak yang timbul dari dalam diri individu untuk melakukan kegiatan belajar. Motivasi belajar dapat bersifat intrinsik, yaitu dorongan yang berasal dari dalam diri individu karena merasa senang atau tertarik dengan materi pelajaran, atau bersifat ekstrinsik, yaitu dorongan yang berasal dari luar diri individu seperti nilai yang bagus, pujian dari orang tua, atau ingin mendapatkan pekerjaan yang bagus. Motivasi belajar merupakan faktor penting dalam keberhasilan belajar. Individu yang memiliki motivasi belajar yang tinggi akan lebih semangat dan tekun dalam belajar, sehingga mereka lebih mudah mencapai tujuan belajarnya. Dalam psikologi pendidikan, motivasi belajar merupakan aspek penting yang mendorong peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran. Berbagai teori motivasi telah dikembangkan untuk memahami dan meningkatkan motivasi belajar. Seperti yang pertama, teori hierarki kebutuhan Maslow. Kebutuhan dasar seperti rasa lapar dan aman harus terpenuhi terlebih dahulu sebelum individu tersebut termotivasi untuk belajar. Yang kedua, ada teori motivasi berprestasi McClelland. Kebutuhan untuk berprestasi, memiliki afiliasi dan kekuasaan, mendorong individu untuk mencapai tujuan dan menjalin hubungan. Yang ketiga, ada teori motivasi ekspektansi. Individu termotivasi jika yakin dapat mencapai tujuan
menghargai tujuan, dan meyakini hasil belajar bermanfaat. Yang keempat ada teori motivasi atribusi. Keyakinan individu terhadap penyebab keberhasilan dan kegagalan mempengaruhi motivasi belajar. Ada yang kelima, teori motivasi flow. Kondisi mental atau flow saat individu fokus dan terabsorpsi dalam aktivitas meningkatkan motivasi dan kinerja. Memahami teori-teori ini membantu pendidik merancang pembelajaran yang efektif, menantang, dan menarik, sehingga peserta didik termotivasi untuk mencapai potensi belajar mereka. Dalam psikologi pendidikan, terdapat dua jenis motivasi utama yang mendorong individu untuk belajar, yaitu yang pertama, motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik berasal dari dalam diri individu dan muncul karena individu merasa senang, tertarik, dan tertantang dengan materi pelajaran. Individu dengan motivasi intrinsik belajar karena ingin memahami sesuatu yang baru, mengembangkan pengetahuan dan keterampilan, atau mencapai rasa puas diri. Yang kedua ada motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik berasal dari luar diri individu dan muncul karena adanya faktor eksternal seperti hadiah, pujian, atau tekanan sosial. Individu dengan motivasi ekstrinsik belajar untuk mendapatkan nilai yang bagus, mendapatkan pengakuan dari orang tua atau guru, atau menghindari hukuman. Kedua jenis motivasi ini memiliki peran penting dalam proses belajar mengajar. Motivasi intrinsik umumnya dianggap lebih efektif karena dapat mendorong individu untuk belajar secara lebih mandiri dan mendalam. Namun motivasi ekstrinsik juga dapat bermanfaat, terutama untuk mendorong individu yang awalnya tidak memiliki minat terhadap materi pelajaran. Prinsip-prinsip motivasi belajar dalam psikologi pendidikan. Motivasi belajar merupakan faktor penting dalam keberhasilan belajar. Dalam psikologi pendidikan ini terdapat beberapa prinsip yang dapat membantu para pendidik untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Berikut beberapa prinsip pentingnya. Yang pertama, ciptakan tujuan belajar yang jelas dan relevan. Tujuan belajar yang jelas dan relevan akan membantu peserta didik memahami apa yang diharapkan dari mereka dan bagaimana mereka dapat mencapainya. Tujuan belajar yang terlalu sulit atau tidak realistis dapat membuat peserta didik merasa putus asa dan kehilangan motivasi. Yang kedua ada berikan otonomi dan kebebasan belajar. Memberikan otonomi dan kebebasan kepada peserta didik dalam proses belajar dapat meningkatkan motivasi intrinsik mereka. Peserta didik yang merasa memiliki kontrol atas pembelajaran mereka akan lebih termotivasi untuk belajar dan bertanggung jawab atas hasil belajar mereka. Yang ketiga ada susunlah pembelajaran yang menarik dan bermakna. Pembelajaran yang menarik dan bermakna akan membuat peserta didik lebih terlibat dalam proses pembelajaran dan meningkatkan motivasi mereka. Gunakan berbagai metode dan media pembelajaran yang kreatif dan inovatif untuk membuat pembelajaran lebih menarik dan bermakna bagi peserta didik. Yang keempat ada hubungkan materi pelajaran dengan kehidupan nyata. Membantu peserta didik untuk melihat relevansi materi pelajaran dengan kehidupan nyata dapat meningkatkan motivasi mereka untuk belajar. Berikan contoh-contoh konkret dan aplikatif dari materi pelajaran yang dapat membantu peserta didik memahami manfaat belajar dan bagaimana mereka dapat menggunakan pengetahuan dan keterampilan mereka dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima ada memberikan penghargaan dan pengakuan atas usaha dan pencapaian. Memberikan penghargaan dan pengakuan atas usaha dan pencapaian peserta didik dapat meningkatkan motivasi mereka untuk terus belajar dan berkembang. Penghargaan dan pengakuan tidak harus selalu berupa hadiah materi, tetapi juga bisa berupa pujian, ucapan terima kasih, atau bentuk pengakuan lainnya. Yang selanjutnya ada menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman, ada membangun hubungan yang positif dengan peserta didik, ada memberikan dukungan dan bantuan kepada peserta didik yang mengalami kesulitan, ada gunakan teknologi pembelajaran yang tepat, dan terakhir evaluasi dan refleksi. Fungsi motivasi dalam belajar dalam psikologi pendidikan merupakan faktor penting dalam proses belajar dan memiliki beberapa fungsi utama, yaitu yang pertama mendorong aktivitas belajar.
Motivasi belajar mendorong individu untuk memulai, melanjutkan, dan menyelesaikan kegiatan belajar. Individu dengan motivasi belajar yang tinggi akan lebih tekun dan antusias dalam belajar. Yang kedua, ada meningkatkan kualitas belajar. Motivasi belajar mendorong individu untuk fokus, konsentrasi, dan berusaha keras dalam belajar. Hal ini dapat meningkatkan kualitas pemahaman dan hasil belajar. Yang ketiga, ada mempertahankan ketekunan. Motivasi belajar membantu individu untuk tetap tekun dan tidak mudah menyerah dalam menghadapi kesulitan belajar. Individu dengan motivasi belajar yang tinggi akan terus berusaha dan mencari solusi untuk mengatasi kesulitan belajar. Yang keempat, ada meningkatkan prestasi belajar. Motivasi belajar yang tinggi umumnya berkorelasi dengan prestasi belajar yang lebih baik. Individu dengan motivasi belajar yang tinggi akan lebih terdorong untuk mencapai tujuan belajarnya. Yang selanjutnya ada mengembangkan kecintaan belajar, meningkatkan keterampilan dan pengetahuan, dan terakhir meningkatkan kemandirian belajar. Kesimpulannya, motivasi belajar memiliki peran penting dalam membantu individu untuk mencapai kesuksesan dalam belajar dan mengembangkan potensi mereka secara maksimal. Rekan-rekan sekalian, psikologi pendidikan merupakan ilmu yang luas dan terus berkembang. Dengan mempelajari psikologi pendidikan, kita dapat menjadi pendidik yang lebih efektif dan membantu pembelajar mencapai potensi maksimal mereka. Saya harap presentasi ini dapat memberikan wawasan dan pengetahuan tentang psikologi pendidikan. Marilah kita terus belajar dan mengembangkan diri untuk menjadi pendidik yang profesional dan berkontribusi pada kemajuan pendidikan bangsa. Sekian presentasi mengenai psikologi pendidikan. Apabila ada salah kata atau ucap saya ucapkan mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.